Oke. Baik ya, kita mulai ya teman-teman ya. Ini adalah studi kasus untuk PPH orang pribadi ya yang sudah saya siapkan. Ini ada data wajib pajaknya yang bernama Ardiansa sebagai WPOP dan telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Senen ya dengan NPWP sekian-sekian yang beralamat di Jalan Keramat 5 nomor 50 Jakarta Pusat, nomor telepon sekian-sekian dengan KLU-nya 54321. Oke. Nah, Tuan Ardiansa ini ya telah memiliki keluarga ya, sudah menikah maksudnya, yaitu satu orang istri ya yang bekerja sebagai pegawai swasta dan dia memiliki 3 orang anak ya. Anak yang pertama itu sudah pelajar ya, masih pelajar ya nih. Terus yang kedua juga sama dan yang ketiga juga ya. Semuanya jadi status anaknya adalah masih pelajar. Oke. Nah, kemudian ini adalah penghasilan ya, penghasilan Tuan Ardiansa ya, dia memiliki usaha bengkel sepeda motor yang mana peredaran usaha selama 1 tahun yaitu dari Januari hingga Desember ya. Terlampir ya teman-teman ya, ada 46 juta ya di Januari, Februari 52 juta, Maret 53 juta, lalu April 63 juta, Mei 42 juta, dan Juni 27 juta, lalu Juli 62 juta, Agustus 42 juta, dan September 39 juta, Oktober 52 juta, November 48 juta, dan Desember 45 juta. Oke. Nah, diketahui bahwa Tuan Ardiansa ini dia tidak menggunakan pembukuan ya, maka dia mengajukan permohonan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN ya, dengan tarif norma atas usaha tersebut adalah 25%. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua ya, selain dia memiliki usaha bengkel ya, kebetulan si Tuan Ardiansa ini memiliki penghasilan sebagai manajer marketing di PT Ikan Segar. Nah, gaji pokok ya selama 1 tahun atau 12 bulan itu adalah 60 juta. Lalu ada bonus dan THR 10 juta, tunjangan jabatan setahun 6 juta, tunjangan transport dan makan 1 tahun 4.800.000, ada premi asuransi yang dibayar perusahaan selama 1 tahun 6 juta, premi asuransi dibayar sendiri ya, 1 tahun 3 juta, dan iuran pensiun yang dibayar perusahaan setahun 3 juta, dan yang dibayar sendiri ya setahun adalah 1,5 juta rupiah. Nah, kemudian selain itu ada penghasilan ya. Maaf, ini penghasilan istri ya seharusnya ini ya. Ini penghasilan sebentar, penghasilan istrinya ada nggak ya di bawah? Oke. Ya. Nah, terus yang ketiga ini ya adalah penghasilan usaha lainnya. Yaitu ada penghasilan dari sewa kendaraan ya 20 juta. Ini final atau bukan nih? Atau PPh pasal berapa ini? Sewa. 2, 3 ya nanti ya. Ada penghasilan bunga deposito dari Bank BNI. Ini final PPh 4 ayat 2 ya. Oke. Penghasilan sewa bangunan ini juga final 4 ayat 2 ya. Oke, ini saya breakdown langsung. Hadiah undian ini juga final ya. Karena hadiahnya diundi ya. Kalau hadiahnya tidak diundi dia masuk ke PPh pasal 23 ya. Penghasilan dividen dari Jepang ini maksudnya ya, dari Jepang. Oh enggak, maksudnya Jepang Ltd yang berasal dari Jepang ya. Dividen orang pribadi final atau bukan? Teman-teman? Final ya. 4 ayat 2. Oke. Nah, itu ya. Kan ini udah ada.
Oh, ini pajak yang dipotong 8 juta. Oh, ini 24, maaf. PPh pasal 24 karena luar negeri. Ya, maaf. Ini saya koreksi. Nah, ini keterangannya udah ada nih di sini nih. Ya, selama tahun 2013 ya, dia memiliki apa ini? Penghasilan ya 9.600.000 ya, PPh pasal 25 ya yang dibayarkan atau diangsur ya setiap bulannya 9.600.000. Nah, PPh pasal 21 atas penghasilan nanti kita hitung dulu ini ya, teman-teman. Terus PPh pasal 23 ini ya, sewa kendaraan. 4 ayat 2 bunga, deposito. 4 ayat 2 atas sewa dan bangunan, hadiah undian ya. Dan PPh pasal 24 sebesar 8 juta. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung besarnya PPh yang dipotong dipungut pihak lain ya. Terus besarannya PPh terutang dan PPh akhir tahunnya. Oke, kita bahas dulu deh yang ini nanti ya. Yang ini nanti terakhir aja. Oke, sekarang kita bahas yang ini dulu. Sewa kendaraan berapa persen tarifnya? Sewa kendaraan. 2%. 2% dari 20 juta berapa, Neng? 400.000 ya? Iya. Oke. Iya, Ibu. Saya langsung jawab di sini aja ya. Nah, sekarang, kok yang ini? Maaf. Harusnya yang kedua tadi. Oke, saya jawab ini ya. Ini belum ya. Oke. Lalu bunga deposito berapa persen tarifnya? Bunga bank. Bunga bank berapa persen tarifnya? 10 apa 20? Teman-teman? 20%. Coba 20% dari 17,5 juta berapa nih? Silakan bantu hitung. 3.500.000. 2 juta? 3.500.000. Maaf, 3.500.000. Oke, lanjut. Sewa atas tanah dan atau bangunan nih. 10% tarifnya. Coba 10% dari 15 juta berarti 1,5 juta ya. Ini kita hitung lagi. 1,5 juta rupiah. Itu ya. Hadiah undian. Berapa persen hadiah? 25. 25%. Berapa nih sama dengan? Coba 50 juta dikali 25%. 12.500.000. 12.500.000. Oke. Nah, ini udah ya. Sekarang coba hitung PPh pasal 21 ya. Coba kita hitung. Mana tadi? Nah, ini. Gajinya 60 juta. Oke. Tunjangan premi. Nah, ini berarti di sini. Sorry.
Oke. PH netonya berapa nih? Sorry, PH brutonya. Coba bantu saya hitung. Berapa? 60 tambah 10 kan 70. Ya. Kita menghitung penghasilan atas gaji dan bonus THR ya, teman-teman ya. Coba bantu saya hitung dulu. 60 tambah 10 kan 70 tuh. Ya enggak? Terus tambah 12 10.800.000 tambah 9 juta. Berapa teman-teman jumlahnya? 89.800.000. Oke. Kita udah ketemu nih jumlah penghasilan brutonya. Oke, bentar ya. Nah, terus sekarang pengurangan. Ya enggak, pengurangan nih. Pengurangan. Oke. Ada apa aja nih? Biaya jabatan kan? Biaya jabatan 5%. Aduh, bentar. % dari 89 berapa? 4.490.000. Nah, belum lebih dari 6 juta kan? Berarti kita masukkan. Berapa tadi, maaf? 4 juta? 4.490.000. 490 ya. Oke. Nah, terus iuran pensiun yang dipakai yang di mana? Yang dibayar sendiri kan, bukan dibayar perusahaan ya. Nah, ini berarti kita hapus. Itu ya. Oke, 1,5 juta. Ada lagi nggak pengurangnya? Ada ya. Ini jumlah pengurang. Oke, berapa nih? 5.990.000. 990. Gini ya. Benar? Oke, nah Benar, jadi Ibu. PH netonya berapa? PH neto setahun ya. Ini kan dikurang 89.800 dikurang 5.990. Berapa sama dengan? 83.810. 83 juta, maaf. 810.000. Terputus tadi soalnya. Oke, udah ya. Ada lagi nggak yang perlu dihitung sampai sini? PH neto setahun kita udah tahu. Setelah ini kita kurangkan apa? FKP, Bu. EKP. Oke. TKP-nya tadi berapa? K3 ya. K3. Oke. Berapa K3? 72. 72 juta.
Iya. Tahun 2013 loh ini. Coba dicek dulu. PTKP tahun 2013. Kalau PTKP tahun 2020 ya itu sama. PTKP 2013 itu kan ada perubahan nih. Ya. 24.300 ya. Oke. Ini saya breakdown aja deh. Jadi ini sebenarnya bukan 72 ya. Nanti kita hitung dulu. Nah, ini beda nih karena ini tahun pajaknya 2013. PP sendiri itu 24.300.000. Oke. Terus apa tuh namanya? WP nih. Kalau K3 itu 32.400 jumlahnya. 32.400 nih nanti di sini. Bentar dulu saya buka ini dulu. Ada di apa di kitab. Jadi nah nih. Nah, WP kawin itu dia kena 2.025.000 ya. 2.025 gitu ya. Terus tanggungan ini kan 3 ya. 3 kan? Dikali Iya, Bu. 2.025. Tuh. Kali 3. Nah, jadi jumlahnya 32.400 gitu ya. Ini saya breakdown ya untuk ininya ya. Oke. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya berapa nih? Penghasilan kena pajaknya atas gaji dan THR ini ya. 83 dikurang 32 berapa nih? 51.410.000, Bu. Nah, 51.410. 410. Sebentar. Belum, ntar. Nah, baru kita hitung. Ya, Bang, belum bangun. Ya, sabar ya. PPH terutang ya. Oke, PPH terutang yang pertama berapa? 5% kita kalikan 50 juta ya. Oke, ini berapa? Aku bapak insting. 2.500.000 ya. Nah, terus ini karena di atas 50 juta, jadi ada sisa nih. Tarif kedua berapa level yang lapisan yang kedua? 15% kan? 1.410.000. Betul kan? Oke, berapa nih sama dengan? Coba 15% dari 1.410 berapa tuh? 211.500. 211.500. Nah, sekarang jumlahkan. Tambahkan dengan 2.500.000 jadi 2.711.500 bukan? Iya, Bu. Nah, oke. Ini PPH terutang setahun ya. Kalau sebulannya berarti dibagi 12. Setahun ya. Sebulannya dibagi 12. Berapa?
225.958. Gini. Ya. Ya, Ibu. Oke. Nah, ini atas gaji dan bonus ya. Oke. Kita udah dapat ya, ini segini nih. Jadi dia PPh. Terutangnya nanti yang dibayarkan adalah segini. Nah, ini udah kredit pajak udah. Nah, ini masukkan nih sini nih. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung nih PPh akhir tahunnya. Ya enggak? Nah, gimana caranya? Caranya begini. Sebentar. Kita bikin tabel aja ya di bawahnya ya. Oke. Kita buat tabelnya di sini. Pertama, kita masukkan penghasilannya yang tidak final ya teman-teman. Tidak final ada apa nih? Nih ya. Sewa kendaraan ya. Oke. Ini kan final sama ini. Ya. Oke. Nah, jadi nanti kredit pajaknya ini ya. Dan ini. Oke. Itu kredit pajaknya. Ya. Terus penghasilannya itu atas pekerjaannya dia setahun. Ini ya. Gitu. Oke. Ya. Ini kita jumlahkan dulu nih. Kira-kira jumlahnya berapa ini, Neng? Coba bantu deh. 46 tambah 52 tambah 53 tambah 63. Coba tolong bantu itu. Rp571 juta. 571. Oke. Nah, ini totalnya segini ya. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita hitung secara keseluruhan penghasilannya. Oke. Jadi kita buat tabel dulu di sini. Oh, no. Ini insert. Kan gini ya. Apa? Ini Tuan siapa tadi? Artian saya. Penghasilan neto. Oke. Pertama ada dari usaha ya. Bengkel motor nih. Bengkel motor. Itu berapa tadi? 57 berapa, Neng? 571, Ibu. Dikali 25% berapa? 57. 1 juta ya. Karena kan tadi tarif normanya adalah 25%. Berapa nih? 142.750. 142.750.000. Iya, Ibu. Oke. Gini ya. Bu, Yes. Bu maaf Bu, kalau usaha pribadinya nggak kena final ya Bu, UMKM ya? Enggak, Apa dia kan pakai yang tarif normal? menggunakan itu
1770 ini kalau di SPT-nya karena dia memiliki pekerjaan bebas. Begitu. Jadi kalau pengisian SPT-nya nanti dia kena yang 1770 SPT-nya. Gitu. Jadi usahanya tetap dia yang tiap bulannya itu yang ini dikalikan dengan 0,5% tetap. Kalau yang ini setiap masanya. Tapi kalau di Bukan akhir 1%, tahun, Bu. 1% oh iya, yang kalau tahun 2013 2013 ya, betul, 1% ya. 1%, betul sekali. Ya, kalau di tahun 2013 kan PP 46 baru launching tuh ya kan, dimulai bulan dari Juli. Berarti dia mulai Berarti pengenaannya setengah-setengah Juli. ya, Bu? Iya, dia pengenaannya Juli. Yang Januari, Februari, Maret, April hingga Juni itu belum. Ya. Tapi karena ini untuk pelaporan SPT tahunan, tapi kan tetap dihitung dianggap 1 tahun karena kan udah 6 bulan, ya enggak? Di Juli, Agustus sampai Desember gitu. Yang perlu dia bayarkan setiap masanya. Yang 1%, 62 juta, 1%-nya berarti dia setor ke kas negara itu kisaran 6.200.000 rupiah. Gitu. Dia nanti tinggal bayar transfer ya kan atau melalui kantor pos ya. Dia bayar di sana lalu nanti mendapatkan resinya atau bukti penerimaan setoran ya BPS ya. Kalau sekarang kan BPE ya kan karena elektronik, kalau sekarang namanya dulu BPS bukti setoran ya. Terus kemudian nanti dia ada NTPN-nya di dalam bukti setoran itu ya, bukti bayar itu ya, bukti pembayaran ada NTPN-nya, maka kalau NTPN-nya sudah ada, sudah divalidasi, maka si wajib pajak ini tidak perlu melaporkan SPT PPh pasal 4 ayat 2-nya. Gitu. Ya. Itu kemudahannya untuk menggunakan tarif 1% atau PP 46 ini. Gitu. Paham? Bisa dimengerti, teman-teman? Halo? Teman-teman? Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Iya, Bu. Jadi gitu ya, Sidik ya. Untuk yang Iya, teknis Bu. pembayarannya. Oke, baik. Terima Jadi kasih. enggak di setengah-setengah ya, Bu? Januari, Juli gitu. Enggak, gitu. Kalau ini kan untuk yang akhir tahun. Kalau akhir tahun kan, kalau NPPN kan enggak berpengaruh pada saat dia pembayaran pembayaran pajak masanya gitu. Enggak pengaruh. Kalau ini kan NPPN ya dia menggunakan apa tarif. Nanti enggak double, Bu, pajaknya? Dari Juli sampai Desember kan udah setor final tuh. Kan ini makanya ada ini dianggap bahwa PPN yang dibayar selama ini kan nanti menjadi pengurang. Gitu. Kita anggap bahwa dia sudah bayar 9.600.000. Begitu. Kan itu menjadi pengurang nanti. Yang setiap bulan dia bayar itu. Angsuran itu, SPT masa itu. Gitu. Kita anggap bahwa totalnya adalah 9.600.000. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini kalau nanti pada saat pengisian SPT tahunan WPOP menggunakan 1770 karena apa? Karena dia memiliki pekerjaan bebas atau dan bekerja juga gitu sebagai karyawan di salah satu perusahaan gitu maksudnya. Bisa diikuti? Kalau bisa saya lanjutkan, silakan. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, ini kan yang dimintanya bukan masanya ya, tapi yang dimintanya adalah tahunannya. Gitu. Berapa nih kita melihat nanti
PPh akhir tahunnya. Gitu. Makanya dihitung kembali, dihitung ulang, maksudnya begitu. Nah, terus ini ada penghasilan ya. Penghasilan dari bekerja ya, pekerjaan. Oke, berapa tadi dia penghasilan netonya? 83, 810 ya. 83, 810. Oke. Lalu tadi ada penghasilan atas sewa kendaraan bukan? Ya, kendaraan itu 20 juta. Nah, lalu ada penghasilan atas dividen luar negeri tadi ya. Dividen dari mana nih tadi? Dari Jepung Ltd ya, dari Jepang, Jepung Ltd. Dividennya ada berapa? 80 juta ya. Oke. Nah, ini sudah. Lalu kita jumlahkan dulu nih. Jumlahnya berapa nih penghasilan netonya? Coba tolong dibantu. 142, 100 ya, 183, 810 ditambah 42, 750. Berapa teman-teman? Rp326.560.000. 560 ya? Iya. Oke. Nah, kita udah ketemu nih jumlah penghasilan netonya. Nah, berarti kita kurangkan lagi dengan si PTKP-nya. Tadi K3. Berapa tadi? 32.400 ya. Iya, Bu. Ya, coba Neng, tolong bantu. Rp294.160. 160. Oke. Nah, kita itu nih PPh terutangnya langsung. Pertama 5% dulu kan. Kita kalikan dengan 50 juta. Berapa nih? 2.500.000 kan. Nah, tarif yang kedua, ini ingat ya, lebih dari berapa ini? 250 juta ya. Berarti tarif yang kedua 200 juta. 200 juta, 15%-nya adalah 30 juta ya. Nah, tarif yang ketiga 25% dikali sisanya. Berarti sisanya berapa? Kalau 250 dikurang 294. 44. 160 ya. Nah, coba tolong dikalikan 25%-nya berapa? 11.040.000. 11.040.000. Nah, sekarang tambahkan yang 32.500.000. Tolong ditambahkan. Jadi 43.540.000. Berapa maaf? 43.540.000. Nah, ini bulat ya. Oke, nah PPh terutangnya kita udah dapat. Sekarang kita kurangkan dengan kredit pajaknya. Oke, kredit pajak tadi ada apa aja? PPh 21 ya. PPh 21-nya tadi berapa tuh? Nih. 271. Terus PPh 23 jadi berapa? 400 ya.
Terus PPh 24-nya 8 juta nih. Oke. Jadi berapa nih? Kalau dijumlahin 8.400.000 jadi 11 berapa nih? 11.111.500. Nanti ya. Iya sebentar lagi. Ini coba sekarang dikurangkan PPh terutangnya yang 43 juta ini dikurangkan dengan kredit pajak ya. Dan ini yang 9.600.000. Jadi berapa ini jumlah PPh akhir tahunnya? 28A. Minta tolong lebih bayar atau kurang bayar nih? 22.828.500, 828. Bu. Nah, oke. Nah, ini udah ketemu nih ya untuk PPh akhir tahun ya. Ini PPh terutang tahun 2013 ya. Perhitungan PPh terutang tahun 2013 ya. Nah, ini. Oke, kita udah dapet. Nah, sekarang kita hitung yang angsuran tahun berikutnya, yaitu tahun 2014 ya. Oh iya, ini kan lebih besar dari PPh terutang ya dibandingkan dengan kredit pajak. Apabila lebih besar PPh terutang, maka dia PPh kurang bayar. Ya, nih kurang bayar adalah pasal 29 ya. Sedangkan 28A ini adalah lebih bayar. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Membedakan antara kurang bayar dengan lebih bayar.
Kalau kurang bayar, PPh terutang lebih besar dari kredit pajak. Nah, kalau lebih bayar kebalikannya. PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak. Ya kan, kalau nihil Bu, nihil PPh terutang sama dengan kredit pajak. Gitu ya teman-teman ya. Jelas sampai di sini? Jelas, Ibu. Oke, baik. Jelas, Bu. Ya, siap. Saya lanjutkan ya. Nah, kita sekarang hitung PPh terutang tahun berikutnya ya. Angsuran ya, perhitungan yang ini nih, yang poin 4 ya. Angsuran, perhitungan angsuran PPh pasal 25 ya. Tahun 2014. Oke. Nah, usahanya kita anggap ini sama ya. Sama penghasilannya, maksudnya teratur. Kita anggap penghasilannya adalah teratur. Ya. Si Tuan Ardiansa memiliki usaha bengkel ya, senilai 571 juta dikalikan dengan tarifnya adalah 25% ya. Kemudian dia bekerja ya, anggap aja lah penghasilannya itu sama gitu ya, yaitu 83 juta. Nah, ini penghasilan atas sewa, dividen ya kan. Ini kita anggap adalah berlakunya hanya di tahun 2013 saja. Ya. Kita anggap bahwa penghasilan sewa kendaraan dan dividen dari dari Jepang itu kita anggap dia hanya sebagai penghasilan di tahun 2013 saja. Itu ya, kita anggap bahwa ya. Nah, jadi ya, maka ini kita hapus ya. Oke, nanti teman-teman buat catatan ya. Kita hapus ya, nanti kredit pajaknya juga ini kita hapus ya. Oke. Nah, sehingga berapa nih penghasilan jumlah neto dari si Tuan Ardiansa ini? Ini berarti 0, 6, 15, 1, 6, 12. Betul nggak saya ngitung nih? 226, 560 ribu teman-teman. Betul nggak? Teman-teman? Halo? Iya, Ibu, betul. Udah betul? Oke. Sekarang Betul, dikurangi betul. dengan PTKP-nya. Jadi ini penghasilan neto yang teratur, saya beri keterangan nih. Ya. Yang teratur. Oke. Jadi berapa nih? Dikurang ini kan 160 ya. Ini 4, 12. 194, Bu. 100. 194, 160. Iya, oke. Nah, berarti kan dia lapisannya hanya 2 ya. Betul nggak? Ini kita hapus yang lapisan ketiga. Jadi sisanya kalau 50 juta, sisanya 144 ya. 160. Betul nggak? Iya, Bu, betul. Nah, coba dikalikan dengan 15%. Dengan berapa? 21.624. Oke. Ditambahkan dengan 2.500.000. Berapa totalnya? Hmm, 24.124.000. 24, 124 gini ya.
Iya. Oke. Nah, jadi kredit pajaknya hanya satu, yaitu PPh pasal 21 saja. Oke. Nah, ini 2.711.500. Berapa nih? Coba Neng dikurang, Neng. Ini saya hapus ya. 21.412.500. Wait. Berapa jadinya? 21 juta. 21.412.500. Nah, kita udah tahu nih, ya kan? Dasar ya. Nih ya, ini adalah dasar angsuran PPh pasal 25 tahun 2014. Kan segini nih. Sekarang angsuran PPh pasal 25-nya tinggal dibagi aja, Neng. 1/12 dikali 21.412.500. Berapa jadinya? 1.384.375.000. Nah, 375 rupiah, bukan 375.000 ya. Oh Jadi iya. 1.784.375 rupiah. Selesai deh. Nih, tuh. Ada pertanyaan sampai di sini untuk yang studi kasus ini? 1 jam kita bahas, nggak nyampe sih 45 menitan. Nah, nanti teman-teman, harapan saya bisa nanti pada saat UTS mengerjakannya. Oke? Bu, maaf, tapi nanti soalnya nggak jauh beda dari yang ini kan ya, Bu? Ya, soalnya nggak sama, tapi mirip. Ya, nanti pelajarin aja ini kisi-kisinya. Oke? Nanti yang diminta apa, dihitung ya semuanya ya. Ini tarif-tarifnya nih, seperti ini. Kamu harus tahu nanti berapa prosentasenya ya. Rosbook ya. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh, Sidik. Masih bingung sama yang hitung PPh 21 tadi, Bu. Yang dibayar sendiri itu ikut masuk bruto ya? Yang PPh... Yang poin 6. Asuransi yang dibayar sendiri itu, Bu. Yang 3 juta. Oh iya. Bruto. Ini iuran pensiun. Nomor 6, Bu. Ini. Iya. Oh yang dibayar sendiri. Ini harusnya ini satu aja nih ya. Allah, saya nggak ngelihat ini soalnya. Maaf. Harusnya ini satu nih. Premi asuransi yang dibayar perusahaan aja. Nomor 6-nya nggak usah nih. Waduh, nggak apa-apa ya. Ngitung ulang nih. Sedikit aja. Makasih Sidik udah dikoreksi ya. Ini jadi iya, kita makasih. Dari tadi harusnya ngomong. Saya nggak ngebaca. Oke, nggak apa-apa. Tadi dikurang berapa, maaf? Dikurang 3 juta nih. 89 dikurang 3 juta berapa? 86 ya berarti. 26.800.000. Iya, sebentar. Nah, jadinya kan 86 ya. Oke. 86. Coba 5% ini dari 86 berapa? Nggak apa-apa kok, ini nggak ngerubah banyak, ngerubah ininya aja. Maaf, berapa? 4.340.000, Bu. 340. Oke. Ya. Nah, berarti ini kalau kita jumlahkan 840 ya. 840. Oke, coba 86.800 dikurang 5.840 nih berapa nih? Ini kan 10, ini 6. Pinjam 1. 80.960. 960. Oke, dikurang 32.400.
Berapa nih? Hmm, 48.560. 48.560. 560. Nah, berarti kan dia cuma satu lapisan doang nih, ya enggak? Karena kan tidak lebih dari 50 juta. Oke, dikalikan 5% berapa nih? Sama dengan 2.428.000. 2 juta, maaf, 2 juta 400. 28.000. Oke, pas ya? Nah, berarti PPh terutang setahunnya kan segini nih. Ya enggak? Iya, Nah, Bu. ini kita bagi 12. Coba berapa? Sama dengan ini. Sabar, Rap. Lama malahan. Sore. Berapa dibagi 202.333, Bu. Ini sudah betul 202.333, betul? Iya, Bu. Jadi berapa totalnya ini? Maaf. Hitung ulang ya. 8.400. Rp10.828.000, Bu. Jadi PPh kurang bayar berapa? Maaf, berapa jadi jumlahnya? 10 dikurang 96 ini. Benar ya? Tadi aku aja nanya ke
Betul nggak? 323.710.000. Betul, Ibu. Dikurang 32.400 berapa? 291. 291.360. Oke. Nah, ini kan berarti berubah ya. Berarti yang bawah menjadi 41 ya. Ini maaf ya, suara anak saya dia lagi ini. Mohon maaf. Ada noise sedikit di belakang. Totalnya jadi berapa nih PPh terutangnya? Silakan teman-teman bantu saya. Ini udah benar ya, 25% dari 41.310.000 itu adalah 10.327.500. Betul ya? Tambah 32.500. Allahu Akbar. Oke, jumlahnya jadi 20 berapa ini? 23 399. Kan jadi salah. Ini bukan. 23.399.500 ya. Ini Ibu maaf, PPh terutangnya tadi 42 juta, Bu. 42 juta. berapa? 42 berapa, maaf? Iya, Bu, betul segitu. 42.827.500. Iya, Oke. Jadi pasal 9-nya 22. 22.399.500. Bentar. Kok jadi begini sih? Udah muncul belum di layar? Ini 22 ya? Iya, Betul Ibu. nggak? 22.399.500. Betul, Bu. Ini berarti berubah ya, 142.750. Jadi berapa ini jumlahnya? Ini 6, 15, ini 5, 6 ya. Betul nggak? 2, berapa sih tadi ini? 80. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 1, 5 tambah 6 kan 11. 223.710, Bu. Iya. Oke. Dikurang 32.400 sama dengan berapa? 191.300.
191.310.000. Berapa maaf? 190? 191.310. Oke, nah ini udah. Ini 50 juta, berarti ini selisihnya berapa? 141 juta. 100 berapa maaf? 141.310. Oke, dikalikan 15%. 21.196.500. Oke. Lanjut. Jadi jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya jadinya? Ini maaf. Ya Allah, saya minta maaf ya. Ibu maaf, PPh terutangnya jadi 23.696.500. Yang maaf, yang mana tadi? Yang PPh Ini ya, terutangnya, ini ya. yang PPh terutang Yang jadi mana? 23. Yang ini. Iya itu Ibu. 23 apa? 23.696.500. 696. Ini kan udah. Ya kan? Terus ini ke sini kan ini udah dirubah jadi 223 juta. Nah, terus dikurangi PTKP 32.400 jadi penghasilan kena pajaknya 191.310.000. PPh terutangnya 5% dikali 50 juta 2.500.000 lalu dikalikan dengan 15% ya. Sisanya ada 141.310.000. Maka ininya 15% dari 141 adalah 21.196.500. Ini saya jumlahkan menjadi 20 berapa ini? Maksudnya yang itu. Ya kayaknya yang 23 juta yang ini deh Bu. Yang Nah, tadi kata dia. iya tadi saya bilang yang mana ini tadi. Aduh ya Yang ini Bu. 23. Ini kan udah benar nih. Ini kan udah benar nih 23. Iya Bu, yang itu betul. 23.399.500. Nah, yang ini kan 23.696.500 kan? Iya, betul. Ya, benar kan? Ini nah, terus dikurangi dengan PPh 21-nya kan 2.428.000 nih. Coba di apa? Di kurangi
Jadinya 21.268.000, Bu. 268.500 kan? Iya, Bu, ya ada 5. Nah, berarti dikali 12, dibagi 12. Terus jadi keder nih. Jadi apa? Silakan, jadi berapa? Jadi 1.772.375 rupiah. Berapa, maaf? 772.375. Oke. Sudah ya? Ini sudah selesai. Tadi udah direvisi ya, karena tadi kesalahan nih di sini nih. Harusnya tadi premi yang dibayar sama orang pribadinya ya dibayar sendiri, itu harusnya tidak dimasukkan ya. Jadi hanya dari dari yang dibayar oleh perusahaan ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Gitu. Ada pertanyaan? Kayaknya cukup, Ibu, nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Sampai sini jelas semuanya? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Baik ya, jadi nanti ini kunci jawabannya akan saya kirim ke grup ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Nanti tolong bantu cross check aja. Apabila ada kesalahan dalam perhitungan, nanti silakan teman-teman kabari saja ya. Kemudian nanti pelajari lagi, dihitung ulang lagi aja ya. Ngerjain sendiri, maksud saya teman-teman buat kunci jawaban sendiri aja gitu ya. Oke. Nanti sambil melihat ini contohnya seperti ini. Cukup ya, mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan untuk kisi-kisi UTS-nya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi di rumah. Ini masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya, teman-teman bisa belajar lagi, belajar latihan lagi untuk yang case ini ya. Silakan. Terus kemudian nanti saya minta tolong teman-teman kerjakan ini tulis tangan ya sebagai tambahan nilai sebelum UTS ya untuk tugas 1 dan kuis 1 ya, karena kemarin masih ada yang nilainya di bawah ya. Maksud saya buat tambahan nilai ini ya. Untuk yang soal ini silakan nanti teman-teman tinggal disalin saja tulis tangan ya. Nanti di-upload ke dalam SSO untuk pertemuan yang ke-7 ya teman-teman. Begitu ya maksud saya ya. Oke, paham, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik. Paham, Bu. Ya, kan lumayan kalau misalkan nilainya bisa di-up dari sini ya. Yang tadinya misalkan nilainya cuma 60, kebantu dengan adanya hari ini penguploadan tugas ya, tadi udah saya jelasin ya, teman-teman tinggal latihan lagi, nanti ditulis tangan, dihitung ulang lagi, kemudian nanti diupload, kan bisa nanti bisa menjadi penambahan entah 80 ya kan nilainya, atau 85 gitu dan seterusnya. Gitu, atau misalkan bisa kebantu yang tadinya nilainya 50 tambah 20% jadi 70, kan lumayan gitu. Kalau nilainya under kan nanti berpengaruh juga di hasil akhirnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nanti silakan dilanjutkan karena anggap aja ini sebagai kuis di 30 menit terakhir ya, sebagai sesi kuis atau latihannya teman-teman nanti untuk persiapan di-upload ke SSO. Oke, mungkin cukup ya sampai di sini.